Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Budi Kurniawanto SIMM, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saat ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Saya mengajar akuntansi biaya ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah akuntansi biaya ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah akuntansi biaya yaitu dimaksudkan agar mahasiswa memahami pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akuntansi biaya seperti konsep biaya, metode pencatatan, dan perhitungan harga pokok produksi. Perkuliahan akuntansi biaya ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan daring. Ini luring itu maksudnya tatap muka langsung, daring ini menggunakan atau pembelajaran online ini melalui platform resmi Universitas Slamet Riyadi, yaitu portal akademik. Metode pembelajaran saya terapkan ini bersifat aktif, artinya berorientasi pada mahasiswa, partisipasif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Metode yang digunakan ini ceramah interaktif, yang kedua itu diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata atau yang ada di lapangan. Yang ketiga ini ada project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek akuntansi biaya ini sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang dipelajari. Capaian pembelajaran lulusan ini meliputi ada 3. 1, JPL 3 ini menerapkan pemikiran ilmiah dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidang keahliannya. 2, ini CPL 7 ini menguasai konsep, prinsip, dan teknik pengambilan keputusan manajerial. 3, CPL 12 ini mampu menyusun laporan kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian manajemen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain untuk CPNK 1 itu mahasiswa mampu menjelaskan aktivitas perusahaan dan pengertian akuntansi biaya. Untuk CPNK 2 mahasiswa mampu menjelaskan metode perhitungan harga pokok produksi. Untuk CPNK 3 ini mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan harga pokok produksi ini dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen. Untuk media pembelajaran ini mata kuliah akuntansi biaya ini meliputi 1 modul atau RPS ini dapat diunduh dari e-learning. Yang kedua menggunakan PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah yang relevan. Yang ketiga untuk media pembelajaran yang digunakan menggunakan video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya ini ada 6 komponen atau ada 6 bahan kajian yang akan dibahas dalam 16 pertemuan dalam 1 semester. Ini meliputi yang pertama itu jenis perusahaan berdasarkan aktivitasnya. Terus untuk materi kedua itu pengertian akuntansi biaya, istilah, dan tujuan biaya. Untuk materi ketiga ini perhitungan harga pokok produksi, ini bisa menggunakan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Untuk yang keempat ini ada pengertian produk rusak, pengerjaan ulang, dan barang sisa serta perlakuan akuntansinya. Yang materi kelima ini ada alokasi BOP atau biaya overhead pabrik. Dari departemen jasa dialokasikan ke departemen produksi ini menggunakan metode langsung dan metode bertahap.
Yang terakhir untuk materi pembelajaran ke-6 di sini membahas tentang pengertian produk gabungan dan produk sampingan. Juga membahas tentang menghitung ya selisih anggaran dan realisasi. Ini menggunakan harga pokok standar. Di samping itu, ini juga ada materi menghitung harga pokok persediaan menggunakan metode full costing dan menggunakan metode variable costing. Untuk kriteria penilaian, ini dalam mata kuliah akuntansi biaya, ini mencakup 5 komponen. Yang pertama itu tugas individu, tugas kelompok, kuis, keaktifan mahasiswa di kelas, UTS, dan yang terakhir itu UAS ya. Untuk penilaian ini dilakukan secara objektif. Ini berdasarkan indikator yaitu ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Ini saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya yang saya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ya, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah akuntansi biaya ya di kampus yang kita sayang ini ya, kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta ya. Terlebih dahulu mungkin saya akan memperkenalkan diri ya. Sudah ada yang kenal sama saya? Belum ya, kita baru pertama kali ini ya untuk pertemuan ya. Baik, nama saya ya Hudi Kurniawanto. Pada semester genap ini nanti ya, mungkin sampai di akhir semester ini ya akan mengampu untuk mata kuliah akuntansi biaya ya. Mungkin sudah terjadwal ya di situ ya. Jadi untuk semester ini nanti saya akan di samping akuntansi biaya saya juga akan mengajar juga sistem pengendalian manajemen ini gitu ya. Terus untuk apa itu tinggalnya ya, saya tinggalnya di Sragen ya. Ini ada yang rumahnya Sragen. Dekat Sragen ya. Banyak kan Solo semua ya. Baik ya. Itu terus untuk selanjutnya mungkin bisa kita mulai aja ya untuk perkuliahannya. Jadi di pertemuan yang pertama ini nanti saya yang pertama akan membahas tentang ini kontrak perkuliahan yang pertama ya. Terus yang kedua itu tentang pengertian ya, pengertian akuntansi biaya dan konsep biaya atau ruang lingkup dari akuntansi biaya ya. Ini ya, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita pertama akan membahas tentang ini apa itu ya akuntansi biaya ya, deskripsi dari mata kuliah ini ya. Yang pertama itu akuntansi biaya ini dimaksudkan agar mahasiswa ya memahami pengertian, tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya ya, seperti kayak metode pencatatan, konsep biaya dan perhitungan harga pokok untuk produksi ya. Terus kemampuan nanti yang diharapkan setelah Anda mempelajari ini apa akuntansi biaya ya. Nanti diharapkan Anda mampu menyusun laporan harga pokok produksi ya. Terus untuk materi ya, untuk materi pembelajarannya, saya di mana sini aja kayaknya ya. Untuk materi pembelajarannya ini ada 6 ya. Nanti kita rencananya dalam perkuliahan itu ada 16 pertemuan ya dalam satu semester. Jadi dari
16 pertemuan, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan ya untuk materi dari 6 pembahasan di sini ya. Pertama itu jenis perusahaan, ini berdasarkan aktivitasnya. Terus yang kedua ada pengertian akuntansi biaya, istilah dan tujuan dari biaya atau dari objek biaya ya. Terus yang ketiga itu ada perhitungan untuk harga pokok produksi. Ini bisa menggunakan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses ya. Terus yang keempat, ini untuk materi pembelajaran yang keempat itu pengertian produk ya. Ini produk yang rusak ya, produk pengerjaan ulang dan ada barang sisa ya dalam perlakuan akuntansinya. Terus selanjutnya yang kelima nanti ada alokasi BOP. BOP itu biaya overhead pabrik ya. Terus ada di sini dari departemen jasa nanti dialokasikan ke departemen produksi. Ini juga bisa menggunakan metode langsung atau juga bisa menggunakan metode bertahap ya. Terus yang terakhir di sini pengertian tentang produk gabungan ya dan produk sampingan ya. Di sini juga ada nanti kita akan menghitung selisih antara anggaran dan realisasi. Ini menggunakan harga pokok standar ya, dan menghitung harga pokok persediaan menggunakan metode full costing gitu ya. Ini nanti yang akan kita bahas di dalam pertemuan dalam 1 semester ke depan ya. Terus selanjutnya ini masih terkait tentang kontrak kuliah ya di sini ya. Terus itu ada namanya sistem pembelajaran atau bentuk pembelajaran. Nanti kita akan lakukan secara istilahnya itu luring ya atau offline. Jadi kita akan melakukan pembelajaran secara tatap muka di kampus ya. Karena kita udah nggak COVID lagi ya, udah nggak ada COVID, sehingga kita itu juga ada kebijakan dari fakultas, kita harus menggunakan pembelajaran dengan sistem offline atau di kampus dengan melakukan tatap muka langsung ya, dari Anda dari mahasiswi ke dosen ya. Terus untuk metode perkuliahan nanti kita menggunakan ceramah ya seperti ini, dan nanti ada diskusi sharing ya dari mahasiswa untuk mempresentasikan topik terkait tentang topik yang sudah kita sampaikan tadi. Itu ya dari beberapa bentuk pembelajarannya atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Terus untuk sistem penilaian, nah ini ya yang sering ditanyakan kadang di akhir perkuliahan ya. Ini untuk sistem penilaian nanti di samping ada tugas individu ya. Nanti ada tugas kelompok untuk membuat topik sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Terus yang ketiga ada kuis ya, tanya jawab itu masuk ke penilaian ya, sehingga nanti Anda di kelas diharapkan aktif ya, aktif untuk sharing ya, berbagi tentang topik yang kita bahas ya. Terus yang ketiga itu UTS ya, itu ujian tengah semester. Biasanya nanti kita kan dalam 1 semester itu ada 6 pertemuan ya, 16 pertemuan. Jadi pertemuan 1 sampai 7, nanti yang ke-8 itu ada UTS ya, ujian tengah semester. Terus nanti di akhir sesi itu ada namanya UAS ya, ujian akhir semester. Nanti disesuaikan dengan topik yang kita bahas. Itu ya. Terus untuk referensi, nanti di referensinya nih saya banyak mengambil untuk referensi utama itu bukunya Mulyadi ya. Bukunya Mulyadi judulnya Akuntansi Biaya ya. Ini untuk edisi edisi kelima. Ini bukunya Mulyadi ini banyak ya, beberapa edisi. Tapi yang digunakan di sini itu lebih ke yang edisi 5 ini ya, dengan termasuk yang agak terakhir ya. Terus juga menggunakan bukunya Hongren ya, yang tahun 2012. Hongren juga gitu, ini banyak juga ya terbitannya di situ. Bisa juga menggunakan buku yang lain ya, bukunya Supriyono atau bukunya yang lain yang terkait tentang topik yang kita bahas itu diperbolehkan ya. Atau menggunakan artikel ya, artikel yang relevan itu juga bisa. Baik ya, jadi untuk tadi sudah kita bahas ya tentang kontrak perkuliahan ya. Itu kontrak perkuliahan itu nanti akan kita gunakan sebagai pedoman ya di dalam melaksanakan pembelajaran dalam 1 semester ya. Tadi sudah terkait tentang deskripsi mata kuliah ya, terus terkait juga tentang tujuan ya atau capaian pembelajaran ya. Tadi di dalam akuntansi
biaya, ini diharapkan nanti Anda setelah mempelajari akuntansi biaya bisa menyusun laporan harga pokok produksi ya, itu dalam berbagai metode ya. Metodenya ada menggunakan metode full costing, menggunakan metode variable costing ya, itu tergantung dari metode yang digunakan ya. Prinsipnya nanti diharapkan Anda bisa menyusun laporan harga pokok produksi ya. Karena fokus di dalam akuntansi biaya itu nanti lebih ke perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengolah bahan baku untuk menjadi produk jadi ya. Jadi sebenarnya jenis perusahaan itu kan ada beberapa macam ya. Ada perusahaan jasa ya, ada perusahaan perdagangan, ada juga perusahaan manufaktur. Tapi fokus di dalam akuntansi biaya itu lebih untuk perusahaan manufaktur karena fungsinya untuk penyediaan informasi terutama terkait tentang biaya yang ada dalam perusahaan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini secara garis besar ya, di dalam akuntansi itu ada dua tipe ya. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan ini ya, terus ada akuntansi manajemen ya. Mungkin sudah sering dengar itu ya. Kalau di akuntansi keuangan tuh di dalam semester 1 sampai 3 itu biasanya sudah dipelajari ya. Ada akuntansi pengantar, ada akuntansi keuangan menengah ya, ada akuntansi keuangan lanjutan ya. Nah, di dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai konsep yang berbeda ya. Kalau akuntansi keuangan ini lebih diperuntukkan untuk kepentingan pihak eksternal ya. Pihak eksternal itu siapa? Ada yang tahu pihak eksternal siapa saja? Investor. Terus siapa? Ada lagi? Pemerintah ya. Jadi semua pihak yang di luar perusahaan itu disebut sebagai pihak eksternal ya, dan ini berkepentingan terhadap laporan akuntansi keuangan. Sementara kalau akuntansi manajemen ini lebih ditujukan untuk pihak internal atau pihak yang ada di dalam perusahaan ya. Dan perusahaan itu semua jenjang level untuk manajer ya, baik itu untuk manajer produksi, manajer pemasaran ya, manajer keuangan. Itu semua memerlukan akuntansi manajemen. Baik, di sini akan kita bahas ya secara spesifik beberapa perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ya. Di sini ini perlu kita bahas karena di sini untuk akuntansi biaya ini lebih terkait ke keduanya ya, karena merupakan bagian dari akuntansi biaya itu bagian dari akuntansi keuangan juga bagian dari akuntansi manajemen. Jadi dia bisa ikut kedua-duanya ya. Baik, di sini bisa kita lihat dari sudut pemakai ya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi pemakai utama kalau di akuntansi keuangan itu adalah manajer puncak ya, atau pihak luar ya. Sementara kalau akuntansi manajemen itu untuk manajer di berbagai jenjang ya. Di berbagai jenjang itu bisa dalam manajemen kan ada top manajemen, middle manajemen dan lower ya. Top manajemen termasuk untuk jajaran direksi ya, direktur, ada manajer, untuk lower middle-nya, lower-nya ada untuk tingkat supervisor atau mandor ya. Itu semua memerlukan akuntansi manajemen. Terus yang kedua, ini terkait dengan lingkup informasi ya. Lingkup informasi kalau di akuntansi keuangan itu perusahaan itu secara keseluruhan, jadi melaporkan aktivitas perusahaan secara menyeluruh tapi ringkas ya. Sementara kalau di akuntansi manajemen ini bagian dari perusahaan ya, lebih spesifik, lebih detail ya. Misalkan terkait tentang laporan penjualan saja, tapi detail di dalam pelaporannya. Kalau di akuntansi keuangan itu lebih menyeluruh ya, tapi ringkas ya. Terus ini untuk fokus informasi, ini lebih orientasi masa lalu atau menggunakan biaya-biaya historis atau biaya-biaya yang sudah terjadi kalau akuntansi keuangan. Sehingga kalau Anda membuat laporan keuangan untuk akuntansi keuangan itu harus ada data-data pendukung ya, kayak bukti-bukti faktur, invoice itu harus digunakan sebagai dasar untuk pencatatannya. Sementara kalau untuk orientasi masa yang ini untuk akuntansi manajemen itu lebih orientasinya itu masa yang akan datang, lebih ke prediksi ya, lebih memproyeksikan terkait tentang bahan baku yang akan digunakan, terkait tentang penjualan yang akan diproyeksikan ya, atau yang dengan dijual.
Terus yang ketiga, yang keempat ini kriteria bagi informasi. Nah, jadi dalam penyusunan akuntansi keuangan ini dibatasi oleh PABU. PABU ini ada yang masih ingat PABU? Apa singkatannya? Prinsip akuntansi berterima umum, ya. Itu di situ mencatat terkait tentang aturan-aturan untuk penyusunan laporan keuangan atau standar-standar dalam laporan keuangan, ya. Sementara kalau untuk akuntansi manajemen tidak ada batasan, bebas nulisnya sesuai dengan kepentingan pihak internal perusahaan. Terus untuk disiplin sumber, nah ini lebih spesifik ke ilmu ekonomi ya kalau di akuntansi keuangan. Sementara kalau untuk akuntansi manajemen, ini lebih untuk ilmu ekonomi, psikologi, sosial tuh masuk semua ya, karena lebih kompleks untuk pembahasannya. Terus untuk isi laporan di sini laporannya tadi saya sebutkan ya itu lebih menyeluruh ya, semua aktivitas itu dilaporkan semua tapi ringkas ya. Sementara kalau ini lebih rinci mengenai bagian dari perusahaan. Sifat informasi ini lebih mementingkan ketepatan informasi ya. Sementara ini lebih ke untuk taksiran kalau untuk akuntansi manajemen. Terus yang terakhir untuk rentang waktu, ini ya, untuk akuntansi keuangan ini kurang fleksibel. Ya, jadi kuartalan, semesteran atau tahunan. Jadi udah baku, biar dibuat tiap 3 bulan, misalkan tiap 4 bulan, setengah semester atau 1 tahun. Tapi kalau ini fleksibel, tergantung kepentingan. Ya, bisa harian, bisa mingguan, bisa 3 hari, misalkan manajemen memerlukan, bisa dibuat laporan lebih fleksibel. Tuh ya beberapa perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi saya sebutkan tadi ya, jadi akuntansi biaya itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dua-duanya itu merupakan terkait tentang akuntansi biaya ya. Akuntansi biaya ini didefinisikan sebagai proses ya, proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta dengan penafsiran terhadapnya ya. Jadi di sini ada proses penafsiran terkait tentang biaya-biayanya ya. Terus untuk objek kegiatan akuntansi biaya ya jelas biaya ya di sini ya fokusnya. Nah, di sini untuk akuntansi biaya itu mempunyai 3 tujuan yang utama. Pertama itu untuk penentuan cost produk, kedua untuk pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Lanjutkan ya. Ini untuk terkait tentang konsep ya, konsep dari biaya ya. Ini perlu dipahami sebelum kita membahas tentang akuntansi biaya ke tahap berikutnya ya. Jadi di sini orang itu kadang sering menyamakan antara biaya, cost ya, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, dan apa itu beban atau expense. Padahal ini keduanya mempunyai pengertian yang berbeda ya. Jadi sini biaya cost itu adalah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa itu yang diperkirakan akan membawa manfaat baik saat ini ataupun saat yang akan baik ya. Tadi sudah kita bahas tentang apa itu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ya, dua-duanya masih terkait atau terkait tentang akuntansi biaya ya. Sekarang untuk konsep ya, konsep dari konsep biaya ini juga penting, ini sebagai dasar Anda di dalam mempelajari akuntansi biaya ya. Di sini biaya atau cost ya, itu adalah kas atau setara kas, itu yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa, itu yang diperkirakan akan membawa manfaat di masa yang akan datang. Poinnya di sini ada pengorbanan untuk mendapatkan manfaat baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Itu disebut sebagai biaya atau cost ya. Sementara kalau cost ya yang sudah dimanfaatkan itu disebut sebagai beban ya. Di sini ada beban penyusutan, beban pemasaran ya, itu merupakan contoh dari apa yang dinamakan dengan beban ya atau expense. Pembebanan cost ke objek ini secara akurat ini merupakan hal yang sangat krusial ya, karena nanti kalau misalkan salah di dalam membebankan itu akan berpengaruh terhadap penentuan
harga pokok produksinya itu bisa lebih besar ataupun lebih kecil ya. Ini harus tepat di dalam membebankan, apakah itu termasuk cost ataupun termasuk expense ya. Baik, itu ya tadi untuk proses. Selanjutnya untuk proses produksi di perusahaan manufaktur ya. Di sini sebenarnya di perusahaan manufaktur kegiatan pokoknya itu kan tadi ya, mengolah bahan baku untuk menjadi produk jadi ya. Di sini fungsi pokok dari perusahaan manufaktur itu dibagi menjadi 3 golongan ya. Itu untuk biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Itu dilihat dari fungsinya ya. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi.